Kita teruskan kajian An-Naw'ul Khomsun fi Mantukihi wa Mafhumi. Itu ikut halaman 287. Jadi di antara aturan memahami Quran itu memahami apa yang disebut mafhum, apa yang disebut mantuk. Kira-kira kalau terjemahan Indonesia itu ada yang eksplisit, redaksi itu ada yang apa? Implisit. Kalau yang eksplisit itu mengganti kata mantuk. Memang dilafadzkan seperti itu. Yang mafhum itu bisa diartikan kayak semacam apa? Kesimpulan tapi enggak mesti jadi pegangan. Makanya ini harus hati-hati kalau di bab mafhum. Misalnya gini contoh yang dipakai ulama, saya baca ya. Wal mafhum ma dalla alaihi lafdzu la fi mahallin nutqi. Yang dikatakan mafhum itu kesimpulan yang tidak didapatkan dari tag letter luck. Ya, tidak didapatkan dari tag letter luck. Misalnya begini. Ini diberi contoh misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim, maka sama juga makan api neraka. Sekarang terus Anda berdalih, wong saya tidak makan, Gus mau gasap tok. Saya nyuri. Berarti kalau nyuri sepeda motornya cah yatim enggak apa-apa kan, enggak dimakan. Lah itu sarap itu. Maka cara maknanya gini, orang yang memakan harta anak yatim dalam kurung baca merusak, baca merugikan. Sehingga kata yaquluna amwalal yatama adalah ibaratun an aqallil ifsad. Makan itu kan sebanyak-banyaknya kan satu piring dua piring itu saja haram, apalagi mengambil mobilnya, mengambil tanahnya. Sehingga kata yaquluna diganti kata yufsiduna yang merusak. Jadi itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu, nah kadang mafhum itu aulawi itu lafadz yang disebut dengan mafhumnya itu maknanya ekstrim mafhumnya. Misalnya ada ayat fala taqul lahuma uffin, maka jangan pernah berkata pada orang tua kamu hus atau uf. Kamu nggak bisa bilang gini, yang diharamkan itu mengatakan hus. Kalau misoh kayaknya enggak gitu. Nggak bisa seperti itu. Kalau kata hus, kecewa lah. Uffin itu dalam bahasa Arab atadojjar, saya merasa tidak nyaman dengan orang tua itu, orang Arab bilang uffin atau us gitu, gitu, pokoknya tidak enak lah. Kalau itu saja nggak boleh, maka bilang kakek aneh, jancuk lebih tidak boleh. Nah, kalau itu tidak boleh karena menyakitkan, ya, misalnya orang tua itu nggak boleh karena menyakitkan, membiarkan orang tua sampai utang-utang tonggo, sampai pinjem-pinjem itu juga menyakitkan. Jadi kalau menyakitkan misoh itu karena kata-kata, menyakitkan ekonomi itu secara kejiwaan. Sehingga terus ulama mengatakan semua bentuk yang menerantarkan orang tua maka hukumnya haram. Itu semuanya mafhum difahami dari kata fala taqul lahuma uffin. Begitu seterusnya. Dan itu oleh ulama dibabkan bab mafhum dan mantuk. Ya saya baca ya beberapa teks aslinya. Fa in kana aula yusamma fahwal khitab kadilalati fala taqul lahuma uffin ala tahrimid darbi li annahu asyaddu wa in kana musawiyan sumiyalahnal khitab ay maknahu kadilalati alladziina yaquluna amwalal yatama zulman ala tahrimil ikhraq. Kalau haram makan anak yatim secara zalim haram, maka membakar harta anak yatim juga haram li annahu musawin lil akli fil itlaf, karena sama-sama merusak. Memakan harta anak yatim yang merusak harta itu, mencuri juga sama, membakar juga sama, menggasap juga sama. Nah pertanyaannya adalah hal dilalatu dzalika qiyasiyatun aw lafdhiyatun majaziyatun aw haqiqiyatun. Lalu lafadz bisa dimaknani sejauh itu dilalahnya lafdhiyah, apa hukmiyah, apa qiyasiyah. Misalnya gini ya, ini mungkin mudah difahami ya. Saya misalnya punya satpam atau punya pembantu atau punya candalem, kalau dalam bahasa pesantren itu 3 misalnya.
Ya saya misalnya punya pembantu ya, atau dalam bahasa santri itu candalem itu ada 3, Zaid, Bakar, Umar ya. Ketika ada tamu, Pak On datang, beliau datang, saya bilang, Bakar silahkan sini. Umar itu dengar, tapi yang dipanggil tidak saya kok, yang dipanggil Bakar. Ali ya dengar, tapi katanya yang dipanggil bukan saya. Tentu saya manggil Bakar itu karena spontan saya ingatnya itu Bakar, sehingga manggil Bakar. Tapi hakikat Bakar adalah pengganti kata Candalem. Sehingga kalau yang datang Umar ya saya nggak masalah, yang datang Ali ya nggak masalah, karena butuh saya ada orang yang melayani tamu. Sehingga lafadz yang disebut pun tidak jaminan hadzal lafdzu bi'aini. Ini memang agak jelimet, tapi mau tidak mau kita harus pelajari. Sehingga dalam kitab-kitab ulumul Quran diterangkan wiridan-wiridan atau perintah yang diberikan Nabi kepada sahabat meskipun disebut namanya tetap itu untuk umum. Jadi misalnya Nabi berkata sama Mu'ad, karena kebetulan Mu'ad yang di depannya misalnya, ya Mu'ad inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita tahu semua hadis menyebut ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Kata Mu'ad ini mewakili semua umatnya Nabi harus terdidik kayak Mu'ad, meskipun yang disebut Nabi Mu'ad. Nah ketika kita baca wiridan itu, karena kita mengkiaskan diri sama Mu'ad, menganalogikan diri dengan Mu'ad, sama-sama santrinya Kanjeng Nabi. Atau cara berpikir, Nabi itu ingin mendidik semua umatnya. Berhubung yang di depan Mu'ad, maka Nabi menyebut Mu'ad. Tapi bukan hakikatnya itu khusus untuk Mu'ad. Itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu satu makna yang difahami meskipun itu tidak dilafadzkan, tidak diucapkan. Ya begitu seterusnya. Ya saya teruskan supaya nanti makna Quran itu lebih itu. Ada ayat lagi, inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Terus fadhkurwaha intal mas'aril haram. Di sini ada kata lagi fajliduhum samaninal jaldah. Jadi begitu juga menyangkut adat. Adat itu bilangan. Ketika Al-Quran menyebut satu bilangan, itu apakah mubalaghah? Mubalaghah itu butuh itu diekstrimkan atau punya makna sesuai bilangan itu. Misalnya begini, sampean kalau mangkal sama seseorang itu kalau dalam bahasa Jawa itu meskipun kamu minta maaf saya 1000 kali tidak akan saya maafkan. Ternyata orang itu dablek sekali, ya sudah nanti saya minta maaf 1001 kali, tak susui 1. Itu kamu mangkel gak? Mesti kamu mangkel, karena kamu menyebut 1000 kali itu saking mangkelnya bahwa saya maafkan kamu itu mukhal. Meskipun Anda minta maaf 1000 kali, tapi orang ini tetap dablek, ya sudah saya tambah 1001. Itu tidak bisa seperti itu, karena adat bilangan disebut Quran dalam konteks balaghah itu hanya lil mubalaghah, mengekstrimkan satu kasus atau satu peristiwa. Itu di semua bahasa dunia, kalau kamu mangkal sama istri atau mangkal sama teman atau mangkal sama tetangga, mbok rene nganti bungkuk nganti sujud misalnya, tidak akan saya maafkan. Terus kamu bilang gini, ya saya akan sowan kamu sambil melata, sambil merangkak. Itu tetap saja. Jadi ini namanya mafhum. Mafhum itu kalimat yang enggak disebut tapi maknanya pasti seperti itu. Jadi maknanya hanya gini tok. Mbok kamu minta maaf saya 1000 kali tidak akan saya maafkan. Maknanya hanya satu. Betapa bencinya orang itu pada itu aja maknanya, betapa bencinya. Nah, di sini juga ada kalimat misalnya ada beberapa kelompok sing Allah itu ngendikan la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim. Allah melihat saja enggak mau. Ngendikan saja enggak mau. Pertanyaannya adalah secara hakikat semua makhluk Allah dilihat Allah enggak? Dilihat. Tapi ada ayat wala yanzuru ilaihim, makhluk-makhluk seperti ini tidak dilihat Allah. Nah, makna tidak dilihat adalah tidak dipedulikan. Hakikatnya Allah tetap melihat. Jadi ayat itu hanya menunjukkan betapa bencinya Allah sama kelompok itu, sampai diistilahkan Allah tidak berkenan melihat. Jadi gak usah dimafhum gini, oh beneran Allah gak delok aku maksiat ra konangan, wah yo kasus kalau seperti itu. Nah, ini memang itu balaghah. Jadi ilmu-ilmu yang harus dianalisis secara balaghah. Jadi ada kelompok-kelompok yang menjual belikan agama,
atau melakukan kejahatan atas nama agama, yasaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanang qalila. Itu orang-orang ini akan dihukum, kata Allah hukumannya adalah la yukallimuhumullah. Allah tidak berkenan ngendikan, juga tidak berkenan melihat. Jadi para audien, para hadirin yang saya hormati, makanya kita sekarang kan punya jargon kembali Quran dan Sunnah, tapi tetap saja aturannya memahami Quran dengan cara-cara yang dipahami para ulama dulu, yang ulama itu punya sanad sampai sahabat, tentu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bahasa Arab itu ada mubalaghah. Mubalaghah itu mengekstrimkan satu peristiwa, dan pilihannya kadang pakai bahasa tadi. Saya beri contoh tadi yang orang Jawa bilang, mbok kue rene ping 1000 tetap rata sepuro. Kamu tidak bisa ngarang buku kalau 1000 tidak cukup, kalau 1001 pasti cukup. Memangnya ini KPU kalau 50 plus 1 terus menang? Tidak bisa seperti itu. Ya maknanya hanya ma asyadda bughdahu, betapa bencinya orang itu aja. Allah tidak berkenan melihat orang yang menjual belikan agama. Wah malah penak Allah kalau nggak lihat kita enak. Tidak bisa seperti itu. Saking bencinya Allah sampai diistilahkan tidak berkenan melihat. Itu kan seperti kamu benci orang, wah nak roh kue mutah-mutah, masa mutah-mutah betul kan? Saking nggak maunya melihat. Itu di bahasa Arab juga seperti itu. Ya, Sabri. Terus waktu lifa fil ikhtijat bihadhil mafahim ala aqwalin katsirah wal asofil jumlah annaha kullaha hujjatun bisyurutin minha alla yakunal mazkuru kharaja lil ghalib. Kemudian mafhum itu apakah bisa jadi argumentasi hukum? Jawabannya iya. Asal lafadz yang disebut yang eksplisit tadi disebut bukan karena ghalib. Ghalib itu gampangnya omong lah. Ghalib itu umum. Misalnya begini, saya beri contoh yang ekstrim. Jong nak ono wong melarat sini hormati. Misalnya saya seorang kiai atau seorang dosen, kalau ada tamu miskin hormati. Setelah itu ternyata tamunya orang kaya, terus pembantu saya seenaknya tidak hormati. Alasannya yang harus dihormati itu yang miskin, kalau yang kaya tidak perlu. Ini tentu pembantu yang buruk. Karena mengatakan jika yang miskin hormati itu sebenarnya maknanya itu prioritas, bukan catatan hukum. Jadi kalimat disebut itu kan kadang catatan hukum, kadang prioritas. Kalau tadi ya maknanya hanya jika orang miskin prioritaskan, bukan berarti yang kaya tidak perlu dihormati. Lah itu banyak di Quran, di hadis, lafadz yang sebetulnya disebut itu prioritas, tapi oleh orang yang enggak ahli bahasa dianggap catatan apa? Hukum. Maka itu menjadi gaduh, secara hukum menjadi gaduh.